Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat adenium, ini adalah tanaman hias adenium kita yang kondisi saat ini adalah musim penghujan, dan ini kondisinya dapat kita lihat daun pada rontok dan bunganya juga pada tidak ada, habis rontok semua. Nah, sahabat adenium, kita tahu bahwa air hujan bisa menimbulkan tingkat kelembaban yang tinggi dan membuat media tanam terlalu basah pada tanaman hias adenium. Sedangkan tanaman hias adenium termasuk tanaman gurun yang tidak suka media tanamnya yang terlalu basah dan lembab, apalagi sampai becek. Sebelum kita lanjut ke hal-hal lainnya tentang perawatan tanaman hias adenium di kala musim hujan seperti saat ini, maka saya singgung kembali media tanam yang bagus untuk tanaman hias adenium. Ada beberapa jenis media tanam adenium yang sering kita gunakan pada budidaya tanaman hias adenium, yaitu pasir. Pasir merupakan salah satu media tanam yang bagus untuk adenium, karena ketika pasir kita gunakan sebagai media tanam, pupuk dapat bekerja lebih cepat dan maksimal. Selain pasir sebagai campuran media tanam adenium, juga kita gunakan sekam murni atau sekam mentah, karena sekam murni merupakan media tanam yang mudah kita dapatkan dari limbah padi yang telah diambil isinya. Sekam murni yang kita campur dengan tanah dapat mengurangi resiko pembusukan akar atau daun adenium yang menguning karena terlalu banyak air, seperti kondisi saat ini yaitu musim penghujan. Itulah sahabat adenium, media tanam yang baik untuk tanaman hias adenium adalah media tanam yang tidak menyimpan air terlalu banyak atau memiliki sifat drainase yang bagus dan mengandung nutrisi yang cukup tinggi bagi pertumbuhan tanaman hias adenium, serta dapat terhindar dari patogen seperti hama dan jamur dikala menyerang tanaman hias adenium di musim hujan seperti saat sekarang ini. Selama musim hujan, tak jarang sahabat pencinta tanaman hias adenium sering menemukan bonggol dari tanaman hias adenium kita terjadi pembusukan. Malah bukan busuk, bonggol saja yang dapat kita lihat, yaitu rentan terhadap serangan berbagai penyakit. Maka dengan kondisi demikian perlu kita lakukan pembilasan daun tanaman hias adenium pasca hujan turun. Ketika tingkat polusi semakin tinggi dengan kondisi air hujan terus-menerus turun, justru dapat mengakibatkan penyebaran penyakit pada tanaman hias adenium yang kita koleksi atau yang kita budidayakan.
maka sahabat adenium tak perlu heran bila kini tanaman hias apapun akan bereaksi negatif terhadap air hujan. Apalagi bila intensitas hujan hanya berlangsung tak lebih dari 15 menit, maka kadar polusi di setiap titik air akan lebih besar, sehingga lama-kelamaan akan membawa dampak buruk bagi tanaman hias yang kita budidayakan. Oleh kondisi demikian, maka menjadi alasan mengapa kita perlu melakukan pembilasan untuk menetralisir air hujan yang mengendap di wadah atau pot. Seiring air hujan mengandung zat asam yang akan membahayakan tanaman hias adenium, cara untuk mengendalikan kondisi demikian bisa kita lakukan penyiraman atau pembilasan ke seluruh tanaman hias adenium yang terkena air hujan. Perlakuan penyiraman ini kita lakukan hingga air siraman yang keluar dari bagian bawah pot sudah berwarna bening. Nanti setelah musim penghujan berlalu, maka kita akan merawat tanaman hias adenium seperti biasa agar bunga-bunga dari adenium mekar dan rimbun. Nah, teman-teman, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan perawatan tanaman hias adenium agar nanti berbunga lebat dan rimbun, yaitu gantikan media tanam atau repotting yang dapat memberikan banyak manfaat bagi tanaman hias adenium. Manfaat dari pergantian media tanam yaitu dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi akar tanaman hias adenium untuk tumbuh lebih bagus. Pergantian media tanam juga dapat meningkatkan kesehatan tanaman hias adenium untuk lebih sehat dan subur. Menggantikan media tanam dapat mencegah tanaman hias adenium dari penyakit dan hama. Nah, menggantikan media tanam juga dapat menyediakan nutrisi baru yang hilang seiring berjalannya waktu, sehingga pergantian media tanam dapat membantu tanaman hias adenium mendapatkan asupan nutrisi baru. Dengan menggantikan media tanam, membuat tanaman hias adenium menjadi lebih rapi dan menarik. Pemangkasan atau pruning pada tanaman hias adenium harus kita lakukan. Tujuan dari pemangkasan atau pruning pada tanaman hias adenium untuk mempercepat pembungaan. Dengan kita lakukan pemangkasan, maka cabang-cabang tidak akan terus tumbuh. Tunas atau ranting yang kita pangkas akan menghentikan dominasi optikal, namun di saat yang bersamaan akan merangsang tunas baru yang akan menghasilkan bunga yang banyak nantinya. Pruning atau pemangkasan yang kita lakukan berfokus pada program melebatkan bunga dari tanaman hias adenium itu sendiri. Pemupukan harus kita lakukan agar adenium kita berbunga lebat dan rajin berbunga.
Tujuan kita memberikan pupuk pada tanaman hias adenium yaitu untuk menyediakan nutrisi yang tepat bagi media tanam, meningkatkan kesuburan media tanam, memperbaiki kualitas dan kuantitas media tanam tanaman hias adenium kita. Dengan kita memberikan pupuk pada media tanam dari tanaman hias adenium, maka dapat meningkatkan produksi bunga yang sangat luar biasa nantinya. Lakukanlah penyiraman pada tanaman hias adenium minimal 1 hari sekali, dan lakukanlah penyiraman pada pagi hari. Tanaman hias adenium yang cukup disiram air akan tumbuh subur, sedangkan tanaman hias adenium yang kurang air atau yang tidak pernah mendapatkan air akan terjadi pembusukan bonggol dan mati. Itulah teman-teman tip dari kita merawat adenium di kala musim penghujan. Semoga bermanfaat dan salam sehat dan sukses selalu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.